Ya, shalom sahabat-sahabatku. Nah, ini ada pertanyaan masuk dari sahabat kita. Begini pertanyaannya. Pak, benarkah orang percaya itu bukan anak Tuhan Yesus? Ya, sahabat-sahabatku, secara teologis memang adalah salah atau keliru ketika kita orang percaya itu menyebut diri sebagai anak Tuhan. Nah, oke, baik. Jika itu pertanyaannya, maka begini jawabannya. Nah, sekarang perhatikan penjelasan saya ini. Ada beberapa alasan mengapa secara teologis menjadi keliru bagi orang percaya menyebut diri mereka itu sebagai anak Tuhan. Dan mengapa istilah yang tepat itu adalah anak Allah. Ya, apa saja? Yang pertama, perbedaan makna kata Tuhan dan kata Allah. Dalam kekristenan, penggunaan kata Tuhan dan kata Allah itu seringkali saling dipertukarkan. Namun sebenarnya ada nuansa perbedaan yang perlu diperhatikan. Nah, sekarang perhatikan mulai dari kata Tuhan. Nah, kata Tuhan lebih mengacu pada posisi atau jabatan yang diberikan kepada Allah. Nah, ini menunjuk pada kekuasaan dan otoritas tertinggi yang dimiliki Allah atas segala sesuatu. Nah, di dalam konteks ini, kata Tuhan sering digunakan sebagai gelar hormat untuk Allah Bapa, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Kemudian kata Allah. Nah, kata Allah itu lebih mengacu pada hakikat atau identitas dari Tuhan itu sendiri. Ini merujuk pada sifat-sifat ilahi yang dimiliki Allah, seperti Maha Kuasa, Maha Tahu, dan juga Maha Baik. Dalam konteks Trinitas, kata Allah menunjukkan kesatuan esensi atau hakikat dari Bapa, Putra, dan juga Roh Kudus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konsep Trinitas dalam agama Kristen. Kristen meyakini konsep Trinitas atau Tritunggal, yaitu Allah yang Esa dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan juga Roh Kudus. Nah, di mana Bapa, pribadi pertama dalam Trinitas itu adalah Bapa, yang merupakan pencipta dan sumber dari segala sesuatu. Kemudian berikutnya Anak. Nah, pribadi kedua adalah Anak atau Yesus Kristus yang merupakan firman Allah yang menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Lalu berikutnya ada Roh Kudus. Nah, pribadi ketiga adalah Roh Kudus yang merupakan pembimbing, kemudian penolong, dan juga penghibur untuk orang percaya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, makna anak Allah dalam Alkitab. Dalam Alkitab, istilah anak Allah memiliki makna khusus yang merujuk pada Yesus Kristus. Nah, hal ini ditegaskan dalam beberapa ayat, seperti contohnya di dalam Matius 3 ayat 17. Inilah anakku yang kukasihi, kepada kamulah aku berkenan. Kemudian lagi di dalam Yohanes 1 ayat 14, dikatakan di sana apa? Firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita, dan kami telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu yang ketiga. Sekarang yang keempat adalah makna anak-anak Allah bagi orang percaya. Sahabat-sahabatku, orang-orang percaya itu disebut sebagai anak-anak Allah karena mereka telah diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Nah, ayatnya bisa kalian lihat di dalam Yohanes 1 ayat 12 contohnya. Dikatakan di sana apa? Tetapi kepada semua orang yang menerimanya diberikannya kuasa supaya menjadi apa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kemudian lagi dalam Roma 8 ayat 16. Dikatakan apa? Roh itu sendiri bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah apa? Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, jadi kesimpulannya jika ada satu pertanyaan seperti itu tadi, di mana pertanyaan itu adalah benarkah orang percaya bukan anak Tuhan Yesus? Ya, penyebutan anak Tuhan secara teologis itu adalah keliru atau salah karena karena dapat menyamakan kedudukan orang percaya dengan Yesus Kristus yang adalah anak Allah dalam arti yang unik dan khusus. Nah, istilah yang tepat bagi orang percaya adalah anak Allah atau anak-anak Allah, di mana ini menunjukkan hubungan mereka dengan Bapa melalui iman kepada Yesus Kristus. Sekarang saudara lihat, sahabat-sahabat lihat ayat-ayat eksklusif ini.
Roma 8 ayat 29 dikatakan apa? Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan, dikatakan apa? Yang sulung di antara banyak saudara. Yesus itu adalah saudara kita, bukan bapak kita. Yesus itu adalah anak Allah, dan kita, orang percaya, juga adalah anak Allah. Kemudian Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lihat, dikatakan tadi apa? Yesus bilang, saudaraku. Ya, jadi jelas ya sahabat-sahabatku, Tuhan Yesus Kristus itu adalah saudara kita. Maka adalah keliru atau salah ketika kita mengklaim diri kita, artinya orang-orang percaya itu sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Jesus is not our father. Ya, yang benar adalah kita orang-orang percaya ini adalah anak Allah atau anak-anak Allah. Oke, baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Kiranya dapat dipahami, memberi pencerahan, menambah pengetahuan, menjadi sumber kekuatan bagi kita semua yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.